Tapi waktu itu Bang Ali melihatnya emang tanah rawa ya? Tidak ada yang bisa difungsikan di Iya, sana. karena kan kita nggak punya helikopter view. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah harusnya keseringannya adalah satu titik dijadikan sebagai gambaran besar atau Di mana sih yang berhasil Mas kalau kita bilang satu titik? Loh, emang ada yang berhasil dalam 1 tahun? Jepang aja ketika membuka food estate itu butuh 15 sampai 25 tahun untuk benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang diimpikan. Ya kan artinya 1 tahun 2 tahun itu bukan berarti semuanya gagal. Kan ada bagian berhasilnya juga. Ya, silakan tadi kalau misalnya Bang Iqbal bilang buktikan, maka saya juga bisa dong ngomong silakan buktikan omongan saya. Iya, mana yang berhasil? Yo, di Kalimantan Selatan juga ada. Mana yang berhasil? Di Kalimantan Tengah maksud saya, sorry. Di Kalimantan Tengah ada yang berhasil. Di Merauke juga ada yang berhasil. Faktanya ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada orang-orang Papua yang sampai hari ini bahkan menikmati itu. Bahkan mereka senang dengan itu. Bahkan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka bisa tanam padi. Mereka bisa dibeli padinya dengan harga yang baik. Itu kan bentuk dukungan pemerintah kepada petani. Sorry, berarti di Papua itu sudah ditanam padinya? Sudah dong, udah ada yang jalan, walaupun sebagian lain juga nggak semuanya sudah jalan gitu loh. Yang di mana Mas? Yang di Merauke. Yang di Merauke. Desa apa coba? Ya saya nggak hafal nama desanya. Ini menarik ini. Aku ke Merauke. Greenpeace lama di Merauke. Di Merauke ini panjang Mas. Biar detail ya Mas, aku kasih tahu Mas. Jadi ada laporan Greenpeace di Merauke soal food estate. Mas Alimuddin bisa baca. Masuknya food estate atau beras di Merauke itu sejak zaman Orde Baru. Iya. Gitu. Saya baca. Bahkan ada nama-nama yang dia itu nama-nama Jawa. Ada desa-desa yang nama jalannya juga ada desa Ciawi di sana gitu ya, yang diambil dari sini. Dan mereka adalah imigran-imigran dari Jawa yang datang ke Merauke ini, Mas. Transmigran. Jangan imigran dong. Oh iya, transmigran. Transmigran Ya. yang datang ke Merauke. Dan mereka itu adalah zaman Orde Baru. Dan membuat sawah dan sebagainya di wilayah Merauke. Sebagian besar yang dia di dekat wilayah kota di beberapa desa yang saya sebutkan tadi itu adalah desa yang diinisiasi pada masa Pak Orde Baru. Zaman Pak SBY ada yang namanya MIFE, Mas. Merauke Integrated Food and Energy gitu. Itu difungsikan buat bioetanol juga. Jadi ide ini sebenarnya juga bukan ide baru gitu. Pak SBY waktu itu punya nama program MP3EI, Mas. MP3EI. Punya MP3EI. Salah satu bloknya adalah Merauke gitu. Dan dari zaman Pak SBY berarti udah 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau kita ambil zaman Pak Prabowo, Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, 20 tahun. Nothing yang terjadi di Merauke. Jadi apa yang diletakkan di Merauke ini ada udah 20 tahun. Tadi katanya berapa Mas? Jepang 15 tahun. 15 tahun. Ini udah kita buktikan, programnya udah 20 tahun. Nggak berhasil. Nggak ada yang berhasil. Tunggu lagi 20 tahun lagi. Jadi apa ya? Ini kan sebenarnya soal kebesaran hati gitu ya. Untuk bilang ini salah dan nggak mungkin berhasil. Jadi dan udah acuan tahunnya mau ditarik dari Presiden Prabowo atau dari SBY nih? Kan yang dikritik dari tadi kan Presiden Prabowo. Oh enggak, makanya saya bilang, makanya gini Mas, kita tuh butuh membaca detail situasi ini gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, apa yang terjadi soal food estate di Merauke itu bukan hal baru. Yang Mas klaim berhasil tadi ya, ada padi dan sebagainya, itu udah adalah yang mulai dari zaman Pak SBY, Pak Soeharto, zaman Soeharto, yang para transmigran Jawa makanya ada banyak desa nama jalan di sana berasal dari Jawa Barat gitu ya. Tapi itu orang-orang Papua semua, Mas. Gimana Apa, dong? Mas? Oh iya? Tapi itu orang-orang Papua semua itu. Aduh, ini dia nih. Iya, yang saya tahu itu semua orang Papua. Yang ngobrol sama saya pun kebanyakan orang Papua. Itu bukan orang Jawa malah. Gitu. Inilah makanya saya bilang pemerintah tuh butuh ini ya percaya pada ilmu pengetahuan, melakukan kalau riset. Kalau nggak percaya ilmu pengetahuan, melakukan nggak mungkin dong kita membuat kebijakan. Jadi saya balik ya. Jadi kita tahu bahwa dari zaman Soeharto ini program udah ada food estate ini. Gitu. Makanya saya bilang tadi Pak SBY punya yang namanya MIFI, Mas. Kalau Mas mau ada MP3EI namanya. Mas bisa baca, bisa kayaknya banyak di online ya. Banyak. Ada di MP3EI. Salah satu koridornya adalah Merauke gitu. Tahu nggak Mas sama siapa yang di Merauke?
Apanya? Program yang MIFE di Merauke. Nggak tahu. Nah itu dia gitu. Kalau kita bisa lihat, membaca lebih detail, kita bisa tahu sebenarnya perusahaan mana, kapan izin konsesinya diberikan. Di wilayah sekarang itu dulunya konsesi siapa, wilayah padi itu konsesi siapa coba Mas? Siapa Mas? Nggak tahu kan? Makanya saya bilang, kalau kita mau baca lebih detail situasinya, kita akan tahu siapa yang punya konsesi padi di sana, siapa yang punya konsesi tebu di sana, dan siapa yang menerbitkannya. Itu udah dari zaman Pak SBY selama 10 tahun. MIFE kemudian akhirnya dievaluasi kan sama Pak Jokowi. Selama 10 tahun kemudian dijadikan koridor dulu. Tapi dulu namanya bukan food estate, tapi lumbung pangan. Lumbung pangan, ya. Lumbung pangan dan energi di zaman Pak Jokowi. Artinya zaman Soeharto udah pernah. Zaman SBY udah pernah. Zaman Pak Jokowi udah pernah. Lalu ada lagi tuh di zaman Pak Prabowo. Makanya saya bilang, kenapa harus dipaksakan ada program yang memang udah puluhan tahun nggak berhasil gitu. Kenapa harus dipaksakan dibuka gitu? Apakah ada rente di sini? Apakah ada orang yang mengambil keuntungan di sini? Siapa pemilik konsesi lahan ini? Siapa pemilik eskapator yang masuk di Papua? Mungkin Mas Salimuddin bisa jawab. Siapa yang pemilik eskapator? Kalau itu saya nggak mau terlalu jauh sampai situ. Bagi saya adalah food estate yang hari ini diperjuangkan oleh Presiden, murni cita-citanya adalah untuk memperjuangkan agar kita bisa swasembada pangan. Gitu. Karena kan sampai hari ini kita masih menuju pada swasembada pangan. Walaupun 8 komunitas kita itu udah surplus, walaupun ada beberapa yang mungkin belum surplus gitu. Tapi ya harapannya ke depan kan di tengah gejolak ekonomi, gejolak politik global dan lain sebagainya, kita jangan sampai malah jadi negara yang miskin. Kita bahkan nggak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Gitu. Cita-citanya bagus dong berarti, supaya kan, kita bisa swasembada pangan gitu. Tapi kebijakan itu buktinya memiskinkan kan. Ada petani yang terampas tanahnya, ada bahkan Pak Franky, ada banyak petani yang melakukan gugatan sampai masyarakat adat Papua datang ke MA untuk memperjuangkan hak konsesionalnya. Gitu. Oke. Mas Salimuddin, aku mau bilang. Oke, baik. Okay. Saya ke Bang Alimuddin. Mungkin nanti Siva bisa ke Bang Iqbal ya. Kalau satu saat nih target swasembada tercapai, tetapi Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan alam ya. Apakah menurut Bang Alimuddin tetap bisa disebut ini sebuah keberhasilan? Oke, kalau saya nggak ingin memisahkan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman baik itu di Greenpeace ataupun di Kabinet Bayangan misalnya dengan apa yang menjadi cita-cita Presiden. Bagi saya apa yang disampaikan oleh teman-teman Kabinet Bayangan dan Greenpeace itu adalah sah. Itu adalah bentuk kekhawatiran, dan bentuk kekhawatiran itu patut menjadi bahan evaluasi. Tapi kita juga nggak boleh mengenyampingkan apa yang menjadi harapan besar kita di tengah gejolak ekonomi dan politik global ini. Kita juga perlu menyiapkan diri ketika nanti tiba-tiba terjadi perang, ketika nanti tiba-tiba kita harus dihantam oleh berbagai badai dan lain sebagainya. Maka kita udah siap gitu loh. Nah, masukan-masukan dari teman-teman ini kan bagus. Itu nanti dijadikan bahan evaluasi. Oke, kalau misalnya masukannya apa nih? Kita perlu perhatikan bagian ini. Ya, dimasukin ke situ. Artinya, bagi saya nggak ada yang perlu ditolak gitu loh. Masukannya diterima, programnya dijalankan. Jadi, win-win solutionnya adalah nggak perlu saling meninggalkan. Karena sama-sama dibutuhkan. Kita butuh pangan, kita juga butuh untuk memperhatikan lingkungan. Butuh masukan juga. Butuh masukan. Justru masukan itu kan harus dipikirkan gitu. Harus dipikirkan oleh pemerintah. Kedepannya apa yang menjadi programnya nggak hanya memperhatikan sisi apa yang menjadi cita-cita, tapi juga memperhatikan apa yang menjadi sisi lingkungan sehingga nggak bertabrakan. Jadinya yang ini pengen begini, yang itu pengen begitu, nggak bakal ada titik temu. Kalau bagi saya harapannya adalah programnya tetap jalan, apa yang menjadi kritiknya dievaluasi, disampaikan, dan itu jadi bahan untuk ke depan programnya bisa jalan dengan baik. Gitu. Kayak gitu. Kalau menurut Mas Iqbal itu sebenarnya masih mungkin nggak Indonesia itu mencapai swasembada pangan tanpa mengorbankan kawasan hutan ataupun rawa? Kalau kita mengorbankan kawasan hutan, atau hutan lah ya, kawasan hutan itu bahasa administratif. Kita mengorbankan hutan itu kita udah nggak bisa lagi sebenarnya. Jadi bahkan data dari Kementerian Kehutanan, kita udah nggak memungkinkan untuk mengorbankan hutan.
Wilayah rawa kita sangat butuh. Kita udah nggak memungkinkan lagi mengorbankan wilayah rawa. Saat ini kita hidup bersama krisis iklim. Kita tahu ada bencana yang terjadi di Sumatera akhir tahun 2025. Dan sebenarnya negara berkontribusi membuat itu. Kenapa? Karena kebijakan negara tinggi emisi. Gitu. Jadi sehingga krisis iklim semakin terjadi. Kebakaran hutan ada banyak. Gitu. Dan ini adalah disebabkan sama kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak pro dengan lingkungan. Ada banyak masukan. Makanya tadi logiknya adalah programnya tetap jalan, kritiknya diterima. Ya nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus mengevaluasi diri. Kalau pertanyaannya adalah apakah memungkinkan untuk kita mencapai swasembada pangan gitu ya? Belajarlah pada petani yang menjadi soko guru bangsa ini. Gitu. Petani sebagian besar beras-beras kita hari ini yang kita makan itu dari petani yang existing hari ini. Maka belajarlah dari mereka bagaimana cara mengelola lahan yang tepat, bagaimana mengintensifikasikan lahan, bagaimana meningkatkan nilai produksi. Gitu. Jadi ya kita sangat yakin sebenarnya kita masih memungkinkan untuk itu. Tapi kenapa kemudian petani selalu dirugikan di sini? Bahkan ketika nilai beras mahal, petani tidak mendapatkan keuntungan. Gitu. Yang mendapat keuntungan adalah pengambil rente di level distribusi. Makanya ketimbang pro pada industrialisasi, Pak Prabowo harusnya pro pada petani-petani kecil. Ketimbang membangun Kopdes yang begitu besar dan megah, kenapa tidak memberikan insentif kepada petani-petani di desa? Baik, saya izin menanggapi ini. Ada juga nilai misalnya bahwa ada 2 asas Mas di dalam Undang-Undang Desa. Apa coba Mas Alimuddin? Asas utama dari Undang-Undang Desa. Silakan. Apa coba Mas? Ya udah silakan. Apa coba Mas? Saya mempersilahkan. Nah ini dia nih Mbak. Kita nih memang harus benar-benar paham gitu. Kita ngomongin koperasi desa, kita ngomongin petani gitu. Kita punya undang-undang dasar, undang-undang desa, yang undang-undang desanya kita asasnya aja kita nggak mengerti. Jadi sebenarnya kita, kalaupun kita mau membela pemerintah nih Mas, belalah dengan data yang benar, belalah dengan statement yang bisa diuji. Ada 2 asas dasar di undang-undang desa. Asas pertama adalah asas rekognisi, bahwa undang-undang atau negara ini mengakui orang yang tinggal di desa. Asas kedua adalah subsidiaritas. Asas kita mengakui bahwa mereka membutuhkan apa. Jadi undang-undang desa ini harusnya berpikir, dan pemerintah dengan menggunakan undang-undang desa berpikir bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat desa, apa yang dibutuhkan petaninya. Itulah logik dasar dari undang-undang desa yang udah ada di Indonesia, yaitu apa? Saya kasih tahu lagi Mas ya, asas rekognisi, kita mengakui hak-hak orang desa, ajak subsidiaritas, bahwa kita mengakui mereka berhak menentukan apa yang baik pada masyarakat desa. 2 itu. Oke. Tadi mau nanggapin soal... Ya, tadi kan katanya pemerintah nggak peduli dengan petani dan sebagainya. Mungkin Mas Iqbal lupa ya. Kalau sejauh ini, tahu nggak Mas, kalau harga padi yang dibeli dari petani itu berapa sekilo? 6.000. Ya kan? 6.000 harga dari petani. Itu udah harga standar. Agar apa? Agar petani juga merasakan dampak dari padi yang mereka hasilkan. Bahkan bukan cuma itu subsidinya. Tadi saya udah sebut pupuk 20%. Lebih murah daripada harga yang ada sejauh ini. Di luar itu juga banyak hal-hal lain. Kenapa misalnya harga beras tinggi? Nggak cuma soal harga berasnya tinggi, kan dibeli dari petani juga tinggi. Kita kan pengen peduli pada petani, maka bentuk kepeduliannya adalah kita singkirkan tengkulaknya, fokus pada petaninya. Uji Makanya Mas pernyataanmu siang itu. Kita beli harga dari petani tinggi. Iya dong. Coba uji Mas. Harga 6.000. Silakan uji. Nah, Silakan bagaimana uji. menentukan petani itu untung atau enggak Mas di dalam statistik? Gimana? Iya ini saya tanya. Makanya kan Mas mau uji. Mas bilang membeli dari petani. Di mana Mas? Ya saya Untuk bukan orang melihatnya. statistik. Ya, makanya Cuma kan artinya dibanding dengan sebelumnya. Sebelumnya nih Mas. Sebelum pemerintahan Prabowo itu kan harganya 3.000. Makanya Mas, kita sekarang naik jadi 6.000 bahkan Ada kenaikan harga. 1.500. Ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga. Nah, itu inilah kan perlu kita akuin. Inilah yang disebut Karena memang kadang seringnya nyari celah gitu. Enggak nyari celah. Inilah yang disebut bahwa kita harus melihat detail. Bahkan data itu juga harus kita lihat detail, Mas. Untuk mengetahui petani untung atau tidak dari yang dia tanam, dilihat dari nilai tukar petani. Ada NTP namanya. Gitu. Jadi
kalau harga berasnya dibandingkan sama harga modal dia gabah gitu ya, maka lebih tinggi, maka dia untung. Kalau kita lihat betul, yes, harga nilai tukar petani itu naik gitu. Tapi kalau kita sandingkan dengan inflasi, mereka nggak setimpal dengan itu, dengan ada yang sekarang. Sehingga angka yang kita sampaikan besar tadi, apalagi tinggi sekali. Sebut aja sebenarnya, jangan sebut tinggi. Ya ada kenaikan, tidak maksimal, tidak optimal, kita akan optimalisasi. Apa sih susahnya ngomong kayak gitu ya? Dan kemudian itu ketika... kan tugas kementerian, bukan Ya, itu makanya ketika kita mau membela, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Terlalu banyak kita memuji Pak Prabowo, terlalu banyak kita membela Pak Prabowo, dia nggak tahu letak salahnya di mana gitu. Jadi kita juga, apalagi Mas Salimuddin, perlu lihat gitu ya, betul lihat bahwa ada yang salah di sini. Sama kayak tadi misalnya harga pupuk. Tahu nggak bagaimana kita cara mengakses pupuk, Mas? Bisa nggak petani beli pupuk, Mas? Bisa. Petani nggak bisa beli pupuk secara langsung. Secara langsung. Ya. Itu Mas Salimuddin. Yang bisa membeli pupuk itu adalah Poktan. Jadi mereka harus terdaftar dulu menjadi Poktan. Dan sekarang kita lihat siapa yang menguasai kelompok-kelompok petani ini. Ya. Dan bagaimana mengaksesnya? Yang menguasai siapa kelompok tani ini? Nah, ini dia Mas. Nah, ini dia harus dibuktikan. Nah, ini dia. Buktikan Mas, tanya sama Pementan. Siapa orang-orangnya? Ya kan, apa warna bajunya gitu ya. Oke. Nah, bagaimana Tapi mereka bisa warga mengakses? desa nggak? Ya makanya lihat Mas, Iya, makanya mereka saya warga bilang, desa nggak? makanya saya bilang bahwa Kebanyakan kan memang warga petani desa. nggak bisa beli pupuk secara langsung. Kalaupun mereka ada afiliasi mereka politik, juga itu kan urusan lain. mereka juga dikontrol gitu Mas. Jadi ada banyak tadi logik-logik bahkan statement Mas Salimuddin yang memang bisa diuji. Jadi makanya saya bilang kalau kita mau memberikan jadi gini, di dalam Islam itu ada Mas Salimuddin Islamnya bahwa merugilah orang-orang demi masa ya, merugilah orang-orang atau manusia yang lupa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu Mas. Jadi kalau kita mau membela, maka kita belalah dengan kebenaran dan kita belalah. Jadi menurut Mas, gitu, Mas. kalau saya membela pemerintah salah? Oh enggak ada yang bilang salah. Tapi kita perlu membela pemerintah itu dengan data juga. Jangan Kan selama ini saya serampangan pakai data. dengan Nggak serampangan. pernah serampangan. Kita udah uji tadi Mas dari sini. Ada beberapa kali saya uji pernyataan Mas. Jadi maksud saya adalah kita betul-betul tahu diri gitu loh. Kapan kita harus membela dan kapan kita harus mengkritik. Makanya saya bilang tadi, saya pun pernah memuji Pak Prabowo Kapan? yang program 100 gigawatt. Oh, 100 Bahwa gigawatt. bahkan beliau pernah bilang Indonesia can hit 100% renewable energy in 10 years. Saya uji beliau bahwa itu adalah komitmen yang baik, itu adalah komitmen yang bagus. Sekarang dokumen pidato itu ada di mana? Di mana beliau akan membangun 100 gigawatt itu dan bagaimana mereka akan keluar dari renewable energy. Maka saya pun melakukan riset. Begini cara Pak Prabowo untuk membangun renewable energy yang lebih banyak ketimbang energi fosil gitu. Makanya kita tidak hanya mengkritik Pak Prabowo, kita kritik juga Pak Bahlil kan dalam kebijakan energinya. Kita kritik juga Pak Raja Juli kenapa dia memberikan kawasan hutan. Saya kritik juga Pak Nusron Wahid kenapa kemudian banyak kasus sawit dalam kawasan hutan yang tidak tuntas misalnya dengan ada PKH gitu. Jadi ya kita butuh seimbang gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Salimuddin. Ini menarik. Ini menarik ya. Belum Siva. selesai. Oh belum selesai. Gue udah mau Dia selesai. pengen pamit aja nih. Oke, 1 menit. Silakan. Enggak. Silakan. Enggak, tadi kan Mas yang mau nanya. Mas yang mau ngomong. Enggak, dia tadi kan terima kasih. Oh iya, Bu, terima kasih udah didengerin gitu. Enggak, tadi saya mau bilang begini, ini menarik diskusinya, begitu kan. Dan memang apa yang disampaikan Bang Ali tadi kan di awal, memang harusnya fungsinya kabinet bayangan ya memang seperti ini, memberikan masukan, gitu Betul. kan. Memberikan masukan dan pemerintah juga tidak boleh alergi dengan masukan-masukan itu, asal sesuai dengan data, tidak sentimen begitu ya. Betul, Oke. betul. Oke. Bagi saya Mas Iqbal bagus kok. Sesuai ya berarti. Sesuai kok. Salaman nggak kita nih? Sama dong, oke. Beliau jadi menteri soalnya. Siap jadi staf sus nggak Mas? Dirjen. Ini. Oh dirjen. Komisaris. Ya nggak bisa. Oh siapapun menterinya komisaris Salimuddin gitu katanya. Baik, demikian Sobat iNews perbincangan di Bikin Terang kali ini menarik untuk disimak nantinya. Terima kasih buat Bang Iqbal sudah hadir di sini, baru memberikan perspektif juga kepada Sobat iNews. Bang Ali Mudin juga terima kasih juga. Siap. Dan semoga saja perbincangan ini nanti juga bisa menjadi pencerahan juga
mungkin ada menteri yang mendengar. Siap, ya gitu, kita pastikan. Kan udah didengar menteri. Menteri yang kabinet Benar, merah putih. benar. Gitu. Karena Menteri yang punya Kan katanya- kebijakan dan anggaran. Nah, gitu Mas. karena Bung Alimuddin ini Tapi saya sebenarnya pengen nanya nih. iya betul. Pengen nanya sebenarnya nanti kan mau keliling Indonesia. Saya harapannya ke depan tuh kalau bisa jangan cuma berhenti di kabinet bayangan, tapi ngebayangin juga gitu, benar-benar masuk ke kabinet. Oh, Caranya oke. gimana? Minimal masuk partai, ya kan? Ikut kaderisasi, Iya. ikut pertarungan. Kan Iya. saya bangga banget kalau lihat Mas Iqbal nanti tiba-tiba ada balihonya calon anggota DPR gitu. Habis itu kritik dari sana kan. Siapa tahu jadi penggantinya Bang Fahri misalnya. Tapi semua orang ada tempatnya, semua orang ada fungsinya, Mas. Kita serahkan fungsi itu kepada teman-teman yang lain. Kami Baik. cukup menjadi akademisi saja. Ini menarik perbincangan yang saling mendukung sebenarnya ya. Dengan cara yang berbeda-beda. Pasti tadi bayangannya kita bakal banting meja.